Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Nah, teman-teman pernah nggak merasa bahwa kayaknya tuh kita nggak mampu untuk melakukan suatu tugas tertentu, merasa nggak percaya diri kalau kita tuh bisa untuk melakukan sesuatu. Misalkan ada tugas, dikasih tugas sama dosen, apalagi ini kan lagi tugas akhir kan, lagi banyak tugas akhir nih pasti. Nah terus silih berganti pasti tugas bertambah dari dosen, akhirnya numpuk semuanya. Nah akhirnya kita merasa kayaknya kita nggak bisa deh ngelakuin tugas ini deh, kayaknya gue nggak mampu deh untuk melakukan tugas ini gitu, terlalu berat, kayaknya kemampuan gue mah nggak sampai situ gitu. Nah pasti teman-teman pernah nggak kayak gitu? Nah ternyata di dalam psikologi ada loh yang menerangkan fenomena tersebut. Kita sebut sebagai self efficacy. Nah apa itu self efficacy? Self efficacy adalah kepercayaan diri kita kalau kita mampu untuk melakukan suatu tugas tertentu. Kita merasa bahwa diri kita itu bisa gitu. Kita percaya kalau kita mampu melakukan tugas itu loh. Nah itu adalah self efficacy. Nah, self-efficacy sendiri dipopulerkan pertama kali oleh salah seorang tokoh psikologi, yaitu Albert Bandura. Dan bukunya berjudul Self-Efficacy: The Exercise of Control. Nah, Albert Bandura menerangkan bahwa self-efficacy itu adalah kepercayaan diri kita atau kemampuan diri kita untuk percaya bahwa kita itu bisa melakukan suatu tugas tertentu atau kita itu bisa sukses dalam melaksanakan tugas tertentu. Mungkin teman-teman bertanya, bedanya apa sih sama percaya diri? Kok kayak ribet banget gitu, ada self efficacy, kan ada juga nih yang namanya percaya diri. Nah bedanya itu self efficacy dengan self confident itu adalah kalau kepercayaan diri atau self confident itu masih terlalu umum. Ini kata Bandura di dalam bukunya, dia bilang bahwa kita nggak tahu kita percaya diri bisa melakukan suatu tugas ataukah percaya diri bahwa kita nggak mampu melaksanakan tugas itu gitu. Jadi kepercayaan diri itu masih terlalu umum. Bisa aja kepercayaan diri kita percaya bahwa kita nggak bisa melakukan tugas itu gitu. Sementara self efficacy lebih spesifik lagi. Self efficacy adalah kepercayaan diri kita bahwa kita mampu melakukan tugas tertentu, bahwa kita mampu untuk sukses melakukan tugas tertentu. Kayak gitu. Itu bedanya self efficacy dengan self confident atau kepercayaan diri. Nah, dari mana sih self efficacy itu berasal atau ditumbuhkan? Jadi ada beberapa faktor yang akhirnya membuat self efficacy kita itu muncul. Nah, yang pertama itu adalah pengalaman keberhasilan kita sendiri. Jadi pengalaman keberhasilan kita bahwa kita bisa melakukan suatu tugas tertentu, akhirnya di kemudian hari ketika tugas tersebut diberikan lagi kepada kita percaya bahwa kita bisa melakukan tugas tersebut. Self efficacy kita tinggi terhadap tugas tersebut. Yang kedua adalah monitoring sosial. Nah, monitoring sosial ini adalah persuasi verbal atau kayak ujangan atau nasihat atau berupa dukungan dari orang lain terhadap diri kita sendiri. Misalkan kita punya teman yang sportif banget, dia tuh mendukung. Misalkan kita mau turnamen voli. Nah, terus dia bilang bahwa kamu pasti bisa untuk memenangkan turnamen tersebut. Nah, akhirnya kata-kata dia, motivasi dia itu menyerap ke dalam diri kita berupa persuasi verbal tadi. Kita terima dan akhirnya kita memiliki semangat atau kepercayaan diri untuk melakukan tugas itu. Sertifikasi kita tinggi kalau kita tuh bisa untuk memenangkan pertandingan tersebut. Tapi modeling sosial ini sifatnya nggak terlalu berpengaruh banyak gitu. Kenapa? Karena balik lagi ketika persuasi verbal dari orang lain itu nggak ada atau berhenti, bisa jadi self efficacy kita itu jadi rendah lagi kayak gitu. Makanya sesuatu yang berasal dari dalam diri sendiri, motivasi dari dalam diri sendiri itu paling penting. Karena kalau dari orang lain, ketika orang lainnya itu udah nggak ada, orang lain itu udah nggak memberikan persuasi verbal lagi ke kita, motivasi ke kita, akhirnya berpengaruh gitu ke dari diri kita sendiri untuk percaya bahwa kita bisa melakukan tugas tersebut. Selanjutnya modeling sosial. Nah, modeling sosial ini adalah kita melihat pengalaman keberhasilan orang lain. Kenapa pengalaman keberhasilan orang lain ini bisa untuk mempengaruhi self efficacy kita? Misalkan ketika teman kita pernah menjabat di suatu posisi tertentu. Nah, akhirnya
kita tuh merasa bahwa oh, ketika dia aja bisa mencapai posisi itu, kenapa saya nggak bisa ya? Nah, itu akhirnya jadi semacam motivasi, jadi semacam dorongan buat kita bahwa kita tuh bisa untuk capai posisi itu, bahwa kita tuh pasti bisa untuk melakukan tugas itu. Kenapa? Karena teman kita aja bisa, masa saya nggak bisa, kayak gitu. Selanjutnya adalah kondisi fisik dan kondisi emosional. Misalkan para orang tua itu mungkin punya self effikasinya rendah terhadap suatu kegiatan fisik tertentu gitu, misalkan olahraga fisik yang butuh fisik staminanya tuh yang lebih gitu, karena mereka merasa bahwa nggak bisa nih melakukan ini gitu karena faktor usia, staminanya udah mulai menurun. Self efficacy orang tua melakukan kegiatan-kegiatan di luar yang seperti itu akhirnya juga rendah. Kondisi emosional itu seperti bahagia, terus sedih, senang, itu berpengaruh juga terhadap self efficacy. Misalkan kita baru bahagia nih mendapatkan hadiah gitu, baru ulang tahun, terus selanjutnya ada teman kita minta tolong untuk ngerjain soal ini gitu misalkan. Nah, karena suasana hati kita lagi bahagia, akhirnya kepercayaan diri kita untuk melakukan tugas itu juga akhirnya jadi tinggi gitu, karena suasana hati kita lagi bahagia. Nah, terbalik nanti dengan sedih. Kalau lagi sedih mungkin kita merasa kayaknya nggak bisa gitu, self efficacy jadi rendah kayak gitu. Nah, itu berpengaruh terhadap self efficacy kita. Selanjutnya, faktor apa aja yang mempengaruhi self efficacy? Ada banyak faktor yang mempengaruhi self efficacy. Yang pertama itu ada budaya. Budaya itu stereotip budaya tertentu terhadap pekerjaan atau peran atau tugas tertentu. Misalkan di dalam suatu masyarakat, nilai sosial menjadi dokter tuh diagung-agungkan gitu. Kalau dia dokter itu seperti wah banget gitu. Nah, akhirnya para dokter ini punya self efficacy tinggi gitu ketika berinteraksi di masyarakat. Kenapa? Karena dia tahu kalau masyarakat itu sangat menghargai dia gitu, jadi kita merasa dihargai, jadi self efficacy kita tinggi karena budaya setempat memandang bahwa dokter itu adalah suatu pekerjaan yang sangat bagus gitu, yang hanya beberapa orang aja yang bisa melakukannya, pekerjaan yang keren lah. Selanjutnya adalah faktor jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu stereotip gender terhadap suatu pekerjaan tertentu. Misalkan stereotip bahwa perempuan itu nggak mampu mencapai posisi yang paling tinggi di perusahaan. Biasanya yang bisa melakukan adalah laki-laki. Nah, akhirnya banyak para karyawan-karyawan perempuan yang merasa udahlah, nggak usah terlalu ambisius, nggak usah terlalu pengen untuk posisi itu gitu, karena saya nggak akan mampu, yang mampu kan cuma pria kayak gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi self efficacy kita jadi rendah. Selanjutnya adalah tugas yang kita lakukan gitu. Semakin tinggi, semakin kompleks tugas yang kita kerjakan, buat self efficacy kita rendah. Kenapa kayak gitu? Karena biasanya tugas yang kompleks buat kita kayaknya tuh terlalu banyak gitu, terlalu banyak yang harus diselesaikan, terlalu banyak kompleksitas atau masalah yang harus kita kerjakan satu-satu. Nah, akhirnya membuat kita mungkin ragu-ragu terhadap diri kita sendiri, bisa nggak ya kayak gitu. Selanjutnya adalah insentif eksternal. Nah, insentif eksternal ini adalah insentif yang diberikan oleh orang lain kepada diri kita atas keberhasilan tugas kita sebelumnya. Jadi misalkan kita dikasih reward dari bos karena kita sudah menang tender misalkan. Nah, akhirnya pada tugas berikutnya, misalnya kita menangani tugas yang sama berikutnya, kita punya sertifikasi kita tinggi gitu terhadap tugas tersebut. Sebelumnya kita ada reward untuk tugas itu gitu. Jadi misalkan lagi contoh yang lain adalah misalkan cuman dapat peringkat 3 gitu, tapi dikasih reward dari orang tua. Nah, akhirnya itu self efficacy kita itu tinggi untuk berprestasi. Self efficacy bahwa kita bisa untuk mencapai ranking 1 itu semakin besar gitu karena pengaruh reward itu. Selanjutnya ada status atau peran individu dalam lingkungan. Nah, maksudnya di sini adalah ketika status kita semakin besar, misalkan dalam perusahaan kita tuh jabatannya sebagai manajer, kita merasa kita lebih tinggi gitu, kita jabatannya jauh lebih tinggi, pasti dengan rentetan prestasi, dengan rentetan pengalaman yang banyak, akhirnya self efficacy kita menjadi tinggi gitu karena hal tersebut. Selanjutnya adalah informasi tentang kemampuan diri. Jadi informasi tentang kemampuan diri adalah semacam kayak bakat yang kita miliki, potensi yang kita miliki yang sebelumnya tuh belum teraktualisasi. Nah, akhirnya ketika kita mengumpulkan informasi-informasi itu, ketika kita lebih tahu lagi tentang diri kita, apa sih yang kita punya, pasti kan setiap manusia
pasti membawa bakat-bakat tertentu gitu, bakat-bakat unik tertentu yang dibawa, sehingga ketika kita lebih kenal sama diri kita sendiri, kita jadi tahu kelebihan kita apa, kelemahan diri kita apa. Bahkan kita punya bakat menulis yang bagus gitu. Kita punya pengetahuan tentang diri kita seperti itu. Nah, akhirnya ketika disuruh menulis, otomatis self efficacy kita ketika mengerjakan tugas menulis tersebut akan tinggi. Kenapa? Karena kita tahu kalau kita tuh berbakat menulis. Nah, kenapa sih perlu banget untuk mengembangkan self efficacy? Karena setiap manusia itu pasti lahir dengan bakatnya masing-masing. Setiap manusia punya kelebihannya masing-masing. Nah, setiap manusia juga pasti dianugerahi dengan kemampuan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Nah, bahkan Allah aja bilang kalau nggak ada tugas-tugas yang tidak bisa kita selesaikan. Allah aja bilang dalam Al-Quran surat Al-Baqarah bahwa Allah tak membebani manusia di luar kesanggupannya. Nah, itu berarti ketika Allah tuh memberikan amanah tertentu kepada kita, pasti Allah tahu kalau kita tuh mampu gitu. Hal-hal yang datang kepada kita, tugas-tugas yang datang kepada kita itu adalah bentuk bahwa kita tuh mampu untuk melakukan itu gitu. Jadi bukan berarti kita tuh nggak bisa sebenarnya, tapi mau atau nggak kita melakukan tugas itu kayak gitu. Nah, ini Allah aja tuh udah bilang kalau setiap manusia tuh pasti dikasih tugas tertentu, dikasih amanah tertentu, yang pasti dia tuh bisa melakukannya gitu. Karena kalau enggak, saya nggak akan kasih, kata Allah kayak gitu. Ketika Allah aja menitipkan amanah kepada kita, itu artinya adalah Allah percaya kalau kita tuh bisa melakukannya. Nah, ketika Allah aja percaya, kenapa kita tuh nggak percaya sama diri kita?